Halo coy, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan memberikan spoiler BTTH Season episode 25. Langsung saja kita mulai. 2 hari penuh telah berlalu sejak dia mengalahkan Bai Cheng di arena pertarungan saat itu. Xiao Yan pada dasarnya tinggal di dalam rumah tanpa melangkah keluar selama 2 hari ini. Salah satu alasannya adalah karena pertempuran itu telah menghabiskan dokinya. Sementara yang lain adalah karena dia telah menjadi ahli di peringkat kuat. Menurut aturan, selama ada seseorang yang bisa mengalahkan orang di peringkat kuat di Akademi Dalam, sang pemenang akan bisa menggantikan peringkatnya. 34. Hasil ini mungkin tidak tampak dekat ke depan, tapi di Akademi Dalam di mana bakat sebanyak awan, itu cukup untuk menunjukkan keunggulan memiliki posisi ini. Menurut apa yang Xiao Yan ketahui, peringkat ke-34 di peringkat kuat, ini akan dapat memperoleh 200 hari energi api dari Akademi Dalam setiap bulan. Tumpukan surat tantangan dikirim ke gerbang Pan satu demi satu. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan di arena pertarungan sangat kuat saat itu, kekuatannya hanyalah 1 bintang Dowling, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Oleh karena itu, banyak orang secara tidak sadar berpikir bahwa mungkin tidak terlalu sulit untuk mengalahkan Xiao Yan. Alasan Xiao Yan tidak meninggalkan rumah sebagian karena tumpukan surat tantangan membuatnya sakit kepala. Dia memberi dunia luar alasan untuk berhenti berkelahi karena dia sedang memulihkan diri. Ini menyebabkan orang-orang yang ingin meminjam Xiao Yan sebagai pedal mengangkat posisi mereka untuk melihat tanpa daya dengan putus asa. Lagi pula, Akademi Dalam juga memiliki beberapa aturan. Mereka yang terluka berhak menolak tantangan orang lain. Apalagi mereka tidak akan memiliki beban apapun. Setelah beberapa saat, sosok Lin Yan datang dan mengatakan, "Xiao Yan, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar berhasil menembus kelas Dowling. Apalagi, Anda bahkan mengalahkan Bai Cheng." Berita ini benar-benar mengejutkan. Sosok Lin Yan segera masuk ke dalam rumah. Xiao Yan kaget saat mendengar tawa ini. Dia segera bersukacita saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yan yang berjalan masuk dengan wajah tersenyum. Sambil tersenyum, dia berkata, "Apa kabar? Sudahkah Anda pulih dari racun api di dalam tubuh Anda? Berkat cairan obatmu itu, racun api pada dasarnya telah dihilangkan." Lin Yan menyapa Sun Er sebelum dia dengan sembarangan mencari kursi untuk diduduki. Warna merah menyala di matanya saat ini menunjukkan kecenderungan menghilang sama sekali. Itu benar-benar berbeda dari kemerahan cerah beberapa bulan lalu. Selain itu, sikap Lin Yan juga sedikit tidak terlalu panas setelah menghilangkan racun api. Ada benang tambahan ketenangan biasa. Melihat auranya, ternyata kekuatannya juga meningkat cukup banyak. Kudengar Junior Sun Er bahkan tidak sedikit pun takut dengan Liu Qing di arena pertarungan. Sekarang, bagaimanapun, dia membawakan teh untukku. Xiao Yan, kamu benar-benar memiliki beberapa keahlian. Lin Yan buru-buru menerima teh dan mengacungkan jempol ke Xiao Yan. Xiao Yan mampu bermitra dengan wanita luar biasa yang hanya patuh padanya. Keterampilan ini benar-benar menyebabkan Lin Yan merasakan kekaguman. Setelah itu, mereka berdua mengobrol dan Lin Yan banyak menceritakan tentang beberapa orang kuat yang di akademi. Kompetisi besar peringkat kuat akan dimulai setelah 1 bulan. Liu Qing ini adalah peringkat ketiga. Yang kedua adalah Lin Xiuya, yang keempat adalah Yan Hao, posisi kelima hingga ke-8 adalah orang-orang terkenal di Inner Academy. Adapun Lin Yan, dia bergerak bola-balik antara ke-9 dan ke-10. Ada tempat kedua dan ketiga. Kalau begitu, siapa yang pertama? Kata-kata Xiao Yan ini awalnya hanya pertanyaan acak. Namun, sedikit ketakutan melintas di wajah Lin Yan. Xiao Yan sedikit terkejut saat dia melihat ketakutan yang melintas di wajah Lin Yan. Sejak dia berkenalan dengan Lin Yan, orang yang sombong ini tidak pernah menunjukkan rasa takut kepada siapapun. Dia hanya merasakan kekaguman pada kekuatan Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya saat menghadapi mereka. Namun, dia tidak pernah menunjukkan sedikitpun rasa takut pada mereka. Sekarang, di sisi lain, Lin Yan yang terkenal sombong dan liar di Akademi Dalam telah turun ke dalam keheningan dan menunjukkan ekspresi seperti itu ketika menyebutkan orang yang menduduki peringkat pertama di peringkat kuat. Ekspresi wajah Lin Yan akhirnya menjadi sedikit rileks. Dia mengeluarkan senyum pahit saat dia mengatakan, "Aku benar-benar tidak ingin menyebut orang itu. Saya pikir Anda akan dapat melihat orang itu dalam kompetisi besar 1 bulan dari sekarang. Namun, saya akan memberi Anda beberapa saran terlebih dahulu. Jika Anda bertemu orang itu dalam kompetisi, Anda tidak boleh membuat marah orang itu apapun yang terjadi. Anda juga bisa mengaku kalah jika tidak memungkinkan." Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan mengangguk dengan tenang. Seberapa kuat orang yang menduduki peringkat pertama di peringkat kuat? Xiao Yan tiba-tiba merasakan keingintahuan pada orang itu. Mungkinkah dia memiliki 3 kepala dan 6 anggota tubuh? Bagaimanapun, kamu mungkin tidak akan bertemu orang itu. Kesulitan Anda untuk masuk ke 10 besar lebih dari 10 kali lebih sulit daripada mengalahkan Bai Cheng. Saat ini, semua orang di 10 besar itu, tanpa kecuali, berada di puncak kelas Dowling. Mereka memiliki pengalaman bertarung yang kaya.
Di saat yang sama, masing-masing dari mereka juga memiliki dou skill yang kuat di tangan mereka. Kekuatan bertarung mereka jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan seseorang di kelas Bai Cheng. Lin Yan menjelaskan. Setelah beberapa lama berbincang-bincang, akhirnya Lin Yan pergi, dan Xiao Yan akan mencoba datang ke aula koleksi obat milik Penatua Hao. Dalam perjalanannya, Xiao Yan terbang menggunakan sayap ungunya dan sangat berhati-hati menghindari banyak orang. Sebagai tempat akademi dalam menyimpan bahan obat yang berharga, gudang yang mengelola bahan obat ini memiliki keamanan yang cukup ketat. Tidak hanya ada Penatua Hao, seorang Dou Wang, yang menjaga tempat ini, tetapi ada juga lebih dari 10 instruktur yang berpatroli selama 24 jam sehari. Tempat semacam ini adalah tempat yang dilarang dimasuki oleh siswa biasa. Mungkin itu karena Penatua Hao telah memberikan instruksi sebelumnya, tetapi Xiao Yan tidak dikeluarkan darinya setelah dihentikan oleh instruktur patroli. Sebaliknya, setelah mengkonfirmasi identitas Xiao Yan, instruktur membawa Xiao Yan ke Penatua Hao. Saat ini, Penatua Hao agak terkejut. Dalam 2 bulan aku tidak bertemu denganmu, kamu benar-benar telah mencapai kelas Douling. Selain itu, Anda bahkan mengalahkan Bai Cheng, yang merupakan bintang 6 Douling. Penatua Hao, yang awalnya memeriksa bahan obat yang disimpan dengan tergesa-gesa meletakkan barang-barang di tangannya ketika dia mendengar Xiao Yan datang mencarinya. Dia memerintahkan bawahannya untuk membawanya masuk sebelum tersenyum dan menatap Xiao Yan. Jelas, dia sudah mendengar masalah itu di arena pertarungan. Xiao Yan membungkuk sedikit ke arah Elder Hao saat dia tersenyum. Hanya setelah instruktur pergi, dia diam-diam berbicara tentang maksud kunjungannya. Kali ini, saya datang untuk mencari Penatua Hao terutama karena saya kekurangan bahan obat untuk memperbaiki pil obat. Oleh karena itu, saya ingin datang ke sini untuk melihat apakah saya dapat menemukannya. Sekarang kekuatanku telah meningkat sedikit, aku kemungkinan akan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam menyempurnakan pil kekuatan naga itu. Tatapan Xiao Yan dengan saksama mengamati ekspresi Penatua Hao. Hanya setelah melihat wajah yang agak bahagianya, Xiao Yan menghela nafas lega. Elder Hao melambaikan tangannya dan berjalan mendekati Xiao Yan dengan sikap yang agak sungguh-sungguh. Jika Xiao Yan dapat memurnikan 1 pil obat pil kekuatan naga untuknya, Penatua akan mengizinkan Xiao Yan untuk mengambil 1 bahan obat acak dari gudang ini. Setelah itu, Penatua Hao memberi plat giok untuk memasuki ruangan bahan obat. Jika Xiao Yan dapat menemukan bahan obat buah api es asparagus di ruangan ini, berarti kesepakatan akan terjadi. Xiao Yan berbalik dan berjalan ke pintu yang menuju ke gudang bahan obat untuk memasukinya. Di belakang pintu kayu adalah ruangan luas yang Xiao Yan perlahan berjalan, dinding bagian dalam dari seluruh ruangan dibungkus oleh lapisan batu giok berwarna putih krem. Dalam lingkungan kedap udara semacam ini, ramuan obat yang berharga ini tidak akan kehilangan sedikit pun efek obatnya. Pengaturan semacam ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan penggunaan cincin penyimpanan Xiao Yan untuk menyimpan bahan obat. Banyak berbagai ramuan obat unik yang sangat langka ada di tempat ini. Berbagai wewangian obat dengan aroma yang berbeda mengalir keluar. Langkah kaki Xiao Yan mengikuti jalan setapak di sebelah rak saat dia perlahan berjalan. Berbagai bahan obat unik yang ditempatkan di dalamnya menyebabkan kejutan di wajah Xiao Yan menjadi semakin padat. Xiao Yan selesai berjalan di satu koridor setelah menghabiskan hampir 10 menit. Meskipun buah api es asparagus yang dia butuhkan tidak ada, berbagai bahan obat lain yang sangat langka itu menyebabkan jantung Xiao Yan berdetak jauh lebih cepat. Mata Xiao Yan menatap tajam ke cabang pohon kering yang berwarna merah darah. Yao Lao pernah memberitahunya bahwa, Blood Python Brand, ini adalah bahan obat yang sangat langka. Selain itu adalah bahan utama untuk menyempurnakan pil Douling. Pil Douling, pada dasarnya adalah salah satu pil obat tingkat 6 yang paling dicari di benua Doqi. Pil obat semacam ini hanya bisa dikonsumsi di dalam kelas Douwang. Selama seseorang mengonsumsi 1 pil selama periode waktu ini, seseorang akan dapat menaikkan levelnya dengan 1 bintang tanpa risiko apapun. Bayangkan, menaikkan 1 level di kelas Douwang adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat dicapai bahkan dengan beberapa tahun. Namun, pil obat kecil ini bisa menyelamatkan akumulasi bertahun-tahun. Selain itu, tidak ada efek samping. Ada hampir 6 hingga 7 jalan setapak di seluruh ruang giok putih yang luas dengan lebih dari 100 jenis bahan obat ditempatkan di atasnya. Apalagi, semuanya dari kategori yang sangat langka. Xiao Yan berjalan menyusuri koridor demi koridor. Gerakan langkah kakinya tiba-tiba berhenti di koridor terakhir saat matanya menatap rak di depannya. Xiao Yan terkejut saat melihat buah unik ini. Meskipun Xiao Yan belum pernah melihat apa yang disebut buah api es asparagus sebelumnya, dia masih bisa menyimpulkan dari ciri-ciri yang pernah Yao Lao katakan. Kegembiraan di wajah Xiao Yan sulit disembunyikan. Dia menggosok tangannya dengan penuh semangat dan mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan buah api es asparagus. Namun, dia baru saja mengulurkan tangannya ketika tangan yang sangat halus dan kecil sepertinya muncul entah dari mana dan mengambil buah api es asparagus di bawah tatapan Xiao Yan. Xiao Yan sebenarnya tidak dapat bereaksi pada saat targetnya direnggut. Tatapannya menatap piring giok kosong itu dengan tatapan kosong.
Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menoleh seperti kilat. Tatapannya menimbulkan keterkejutan saat dia melihat ke samping. Orang yang muncul di samping Xiaoyan adalah seorang gadis muda tampaknya berusia 12 tahun dan rambutnya ungu pucat. Tangan kiri gadis kecil itu memegang bahan obat berwarna emas dan tangan kanannya memegangi buah api es asparagus. Xiaoyan mengingat kejadian itu sebelumnya dan kejutan tiba-tiba memenuhi hatinya. Kapan gadis kecil ini muncul di sisinya? Gadis kecil berpakaian putih itu membuka matanya dan mengamati Xiaoyan sejenak. Setelah itu, dia hendak memakan bahan obat yang tampak seperti emas. "Jangan!" teriak Xiaoyan sebagai aksi refleks saat melihat aksi gadis kecil itu. Dia mengenali ramuan itu. Itu adalah ramuan obat langka bernama Heart Gold Pu. Itu bisa digunakan untuk memurnikan obat tetapi tubuhnya sekeras logam. Lupakan tentang menggunakan gigi untuk menggigitnya. Bahkan nyala api biasa tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Gadis kecil itu benar-benar mengabaikan teriakan Xiaoyan. Xiaoyan terkejut saat dia melihat celah kecil di Heart Gold Pu. Bahan obat yang keras seperti logam itu seperti camilan biasa di mulut gadis kecil ini. Dia melirik Xiaoyan. Ada sedikit ketidakpedulian di matanya yang besar dan hitam pekat. Setelah itu, dia berniat akan memakan buah api es asparagus di tangannya. Tindakan gadis kecil itu langsung mengejutkan Xiaoyan hingga dilanda teror. Buah api es asparagus ini adalah sesuatu yang dia temukan dengan susah payah. "Jangan makan itu!" Xiaoyan berteriak sekali lagi. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan meraih buah api es asparagus. Tangannya baru saja terulur ketika tangan kecil gadis kecil itu, yang masih memegang pu emas keras, terulur seperti kilat. Akhirnya, dia mengulurkan dua jari putih salju dan dengan lembut mencengkeram telapak tangan Xiaoyan. Meski tindakan gadis kecil itu cukup ringan dan lincah, wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah saat kedua jarinya mencengkeramnya. Dia mencoba menarik tangannya dengan sekuat tenaga, tetapi itu tidak menyebabkan gadis kecil itu bahkan sedikit menggerakkan tangannya. Segera, kejutan tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya. Ini, monster macam apa gadis kecil ini? Dia benar-benar memiliki kekuatan yang bahkan tidak dimiliki Doang di usia yang begitu muda. Ini, sebuah pikiran dengan cepat berputar di sekitar hatinya saat dia merasakan punggungnya berkeringat dingin. Suaranya jelas lembut dan dia memiliki penampilan yang manis. Namun, aura aneh yang dipancarkan gadis kecil berpakaian putih itu menyebabkan pikiran Xiaoyan menjadi tegang. Dia bertukar pandangan dengan mata hitam pekatnya yang besar. Sesaat kemudian, dia tertawa datar. "Gadis kecil, benda ini rasanya tidak enak. Mengapa kamu tidak memberikannya padaku? Aku perlu memakannya jika aku ingin dewasa." Gadis kecil itu berkata dengan tenang. "Elder Hao akan menemukan masalah dengan Anda jika Anda makan bahan obat di sini." Xiaoyan tertawa getir dan berkata, "Orang tua itu, saya tidak takut. Dia tidak akan berani melakukan apapun padaku bahkan jika dia tahu." Gadis kecil itu mendengus sambil memutar matanya dengan manis. Mata Xiaoyan bergerak-gerak. Jantungnya mulai bergerak. Gadis kecil ini sangat sombong dan menantang. Mungkinkah dia cucu dari salah satu eselon atas di Akademi Dalam? Namun, posisi sesepuh di Akademi serupa. Jika anak-anak mereka melakukan sesuatu yang salah, tidak ada dari mereka yang berani berbicara tentang masalah ini kepada sesepuh lainnya. Mungkinkah gadis kecil berpakaian putih ini adalah cucu dari tetua pertama yang tidak menunjukkan dirinya atau cucu dari kepala sekolah yang misterius? Suasana hatiku baik hari ini, jadi aku tidak akan mengalahkanmu. Kamu harus cepat pergi. Jangan ganggu aku. Gadis kecil itu sekali lagi menggigit Heart Gold Pu. Dia berbicara dengan suara yang samar saat dia mengunyah mulutnya. Sekali lagi, dia menelan seteguk cairan kuning kemasan. Namun, dia sedikit merajut alisnya dan bergumam, rasanya sangat tidak enak. Xiaoyan berjongkok dan berkata dengan lembut, "Adik, ramuan obat ini rasanya tidak enak bukan?" Gadis kecil berpakaian putih itu segera menganggukkan kepala kecilnya setuju ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. "Jika rasanya tidak enak, bisakah kamu mengembalikan buah ini kepada kakak laki-laki ini? Aku akan mentraktirmu sesuatu yang menyenangkan." Xiaoyan tersenyum dan memberi saran. Senyuman di wajahnya seperti senyum paman aneh yang menipu seorang gadis kecil. "Tidak, ini mungkin terasa tidak enak, tetapi apakah hal-hal yang akan Anda perlakukan kepada saya mengandung energi dalam jumlah besar di dalamnya?" Gadis kecil itu segera menjadi waspada saat dia menggelengkan kepalanya. Senyum Xiaoyan menjadi kusam. Namun, dengan mendengarkan arti dari kata-katanya, nampaknya dia memakan bahan obat langka ini untuk kekuatan obat murni di dalamnya. Apa yang menyebabkan Xiaoyan merasa lebih terperangah adalah tubuh gadis kecil di depannya ini mampu menahan serangan energi dari bahan obat yang belum dimurnikan. Sepertinya gadis kecil ini bukanlah orang biasa. Xiaoyan mengusap kepalanya sambil merasa tertekan sesaat kemudian, dia berkata dengan sikap menyelidik, "Mengapa saya tidak membantu Anda sedikit memperbaiki bahan obat yang ingin Anda makan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih enak? Ini lebih baik daripada makan bahan obat mentah." Menyaring, mulut mengunyah gadis kecil itu berhenti sedikit. Mata hitam-hitam tiba-tiba menjadi sedikit lebih cerah. "Anda seorang alkemis?"
Xiao Yan buru-buru mengangguk dan berkata, selama kamu mengembalikan buah api es asparagus ini kepadaku, aku akan membantumu menyempurnakan bahan obat yang ingin kamu makan hingga menjadi lebih enak. Gadis kecil itu sedikit ragu ketika mendengar ini. Dia mengamati buah api es asparagus yang tampak sangat enak di tangannya. Setelah ragu-ragu lama, dia akhirnya mengangguk enggan dan memberikannya kepada Xiao Yan. Dia meringis kesakitan saat berkata, namun, jika pil obat yang kamu saring tidak enak, saya tidak hanya akan merebutnya kembali, tetapi juga akan memakanmu. Dia dengan cepat menerima buah api es asparagus sebelum memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kamu sudah mengambil barang itu. Cepat dan bantu saya menyempurnakan. Gadis kecil itu menyerahkan emas keras di tangannya yang telah dia ambil 2 gigitan dari Xiao Yan saat dia berkata dengan tajam. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita pergi dulu, saya telah mengambil buah api es asparagus dan harus bertanggung jawab kepada Penatua Hao. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Setelah itu, dia memimpin untuk keluar dari gudang obat. Dia ingin membawa gadis kecil yang aneh ini kepada Penatua Hao dan memberitahunya tentang situasinya. Jika tidak, jika orang tua itu menyalahkan konsumsi Heart Gold Pu ini padanya, Xiao Yan akan benar-benar menderita kerugian besar. Dia dengan cepat keluar dari gudang obat, dan menempatkan batu giok putih ke dinding. Hanya setelah dia melihat penghalang energi sekali lagi muncul, wajahnya segera tersenyum seolah-olah dia telah meletakkan beban yang berat. Penghalang pertahanan yang rusak ini tidak memiliki kegunaan sedikitpun. Itu hanyalah hiasan saat diaktifkan. Gadis kecil di sampingnya menamparkan bibirnya. Tangannya yang putih dan lembut yang tampak transparan didorong ke dalam penghalang energi. Itu bolak-balik melewati beberapa kali dan sepertinya tidak ada perlawanan terhadap gerakannya. Xiao Yan membuka mulutnya dan mengamati tindakan gadis kecil ini, keheranan muncul di matanya. Saat dia memikirkan hal ini di benaknya, dia mengulurkan tangannya dan mencoba menerobos penghalang energi. Namun, ketika tangannya menyentuh penghalang, sepertinya itu menyentuh logam. Dia menusuk dengan sedikit kekuatan dan jarinya merasakan sakit yang samar, tapi dia bahkan tidak membuat sedikit pun masuk ke dalamnya. Hihi, gadis kecil di sampingnya mengamati tindakan Xiao Yan, dan segera tertawa terbahak-bahak. Tawanya yang jelas dan lembut bergema tanpa henti di koridor. Xiao Yan menarik jarinya dengan sikap malu. Dia akan mengatakan sesuatu ketika gadis kecil berpakaian putih itu mendengus. Dia membalikkan tubuhnya dengan cara yang tidak terkendali dan berjalan menuju pintu keluar koridor, hanya menyisakan bagian belakang kepalanya ke Xiao Yan. Gadis kecil ini, monster macam apa dia? Xiao Yan tidak bisa berkata-kata saat dia menatap bagian belakang gadis kecil itu. Hatinya tidak bisa membantu tetapi merasakan ketidakberdayaan. Penatua Hao mengangkat kepalanya saat dia tersenyum berkata setelah mendengar pintu dibuka. Xiao Yan, sudahkah kamu menemukan ramuan obat yang kamu butuhkan? Namun, Penatua Hao merasakan ada yang salah dengan suasananya. Saat itulah dia melihat wajah Xiao Yan yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan seorang gadis kecil berpakaian putih muncul di pandangannya. Kenapa kamu di sini lagi? Ketika tatapannya melihat emas keras di tangan gadis kecil di mana 2 gigitan telah diambil, matanya yang marah membelalak. Penatua Hao marah dengan gadis kecil ini. Namun, tetua ini hanya bisa membenci dalam hati. Melihat masalahnya, tampaknya dia cukup takut pada gadis kecil di depannya ini. Xiao Yan merasa bingung pada identitas gadis kecil itu saat melihat percakapan di antara mereka berdua. Dia mengeluarkan senyum pahit saat dia mengambil langkah ke depan dan berkata, Elder Hao, saya telah mengambil hal yang saya butuhkan. Anda bisa memeriksanya. Tolong beri saya 2 set bahan obat untuk pil kekuatan naga. Saya akan membantu Anda menyempurnakannya. Ekspresi Penatua Hao diam-diam menjadi sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia mengambil setumpuk besar bahan obat dan meletakkannya di atas meja. Dengan suara lembut, dia berkata, mengapa kamu bertemu dengannya? Aku juga tidak tahu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia menyimpan bahan obat di atas meja dengan benar dan memberikan ringkasan singkat dari kejadian sebelumnya. Kamu benar-benar tidak beruntung, layani gadis muda ini dengan benar. Jangan biarkan dia gila. Kalau tidak, itu akan sangat menakutkan. Penatua Hao menepuk bahu Xiao Yan dengan simpati saat dia berbicara. Seluruh tubuh Xiao Yan merasa tidak nyaman karena cara Penatua Hao ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, orang macam apa dia? Dia bukan manusia. Xiao Yan sedikit terkejut. Dahinya dipenuhi dengan keringat dingin. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa gadis kecil yang imut itu awalnya magical beast. Setelah itu, Xiao Yan segera memurnikan bahan obat yang sebelumnya dipegang gadis muda itu. Namun saat Xiao Yan sedang mengeluarkan api surgawinya, gadis kecil itu merasakan agak cemas. Segera, dia tiba-tiba memahami. Kemungkinan dia merasakan bahwa Green Lotus Core Flame ini tidak biasa. Biasanya berbicara, selama seseorang bukan afinitas api Magical Beast akan memiliki penolakan samar untuk api. Pada saat ini, mata besar hitam pekat gadis kecil itu menatap ke dalam kuali obat tanpa berkedip. Adik kecil, aku ingin bertanya padamu. Maukah Anda menjawab saya? Xiao Yan batuk sebelum mengajukan pertanyaan.
Apa? Dia menjawabnya dengan sembarangan. Jika Magical Beast ingin berubah menjadi manusia, setidaknya dia harus mencapai kelas Do Huang, bukan? Xiao Yan tersenyum dan menanyakan pertanyaan padanya. Dia benar-benar kesulitan mempercayai bahwa gadis kecil di depannya ini memiliki kemampuan Do Huang. Saya tidak sekuat itu, hanya saja saya tidak sengaja memakan Body Transformation Grace. Setelah itu, dia itu berubah menjadi gadis kecil dan tidak bisa berubah kembali ke tubuh Magical Beast. Itu alasannya makan ramuan obat agar cepat tumbuh. Setelah itu, saya akan dapat mengubah antara tubuh buas saya dan tubuh manusia sesuka saya. Rumput transformasi tubuh. Tidak heran, Xiao Yan tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Namun, jika seekor binatang yang belum mencapai kekuatan Do Huang, dan mengonsumsi pil itu akan terjebak dalam transformasinya. Lalu imana orang tuamu? Xiao Yan melirik kuil emas keras dalam kuali. Saya tidak punya. Sejak saya mendapatkan kesadaran sampai sekarang, saya tinggal sendirian di pegunungan. Ketika saya masih kecil, saya diintimidasi oleh orang lain dan hanya bisa melarikan diri dengan murung, sampai saya memakan rumput transformasi tubuh. Saat itulah saya bertemu dengan tetua pertama dari Akademi Dalam. Dia membawaku ke Akademi Dalam dan aku tetap di sini. Xiao Yan terkejut, dia samar-samar bisa merasakan kesedihan di hatinya. Setelah agak lama berbincang-bincang, lusinan danwan berwarna emas mendarat di botol giok di tangan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan menyerahkan botol giok kepada gadis kecil di sisinya. Gadis kecil itu mengangguk dan mengabaikan sisa panas yang ada di atasnya dan langsung melemparkannya ke mulutnya. Enak sekali, gadis kecil itu mengunyah danwan menjadi beberapa bagian setelah 2 atau 3 gigitan sebelum menelannya. Dia menggilat bibirnya dan menatap botol giok di tangannya. Xiao Yan mengingatkan, kamu harus menyimpan danwan ini untuk konsumsimu sendiri. Jangan beri orang lain ini untuk dimakan. Danwan jenis ini bahkan tidak bisa disebut sebagai pil obat. Hanya dia, yang memiliki konstitusi Magical Beast yang kuat yang bisa menahan kekuatan obat yang liar dan kejam ini. Jika manusia mengkonsumsi ini, kemungkinan besar dia akan kehilangan lapisan kulit atau bahkan mati. Gadis kecil itu mengatakan, Xiao Yan bisa datang dan menemuinya jika ada orang yang mengganggunya di masa depan. Namun sebagai gantinya, Xiao Yan harus memurnikan pil untuknya. Baiklah. Anda bisa mencari saya setelah Anda selesai makan semuanya. Ingat nama saya dan tempat tinggal saya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menjawab dengan agak lemah. Aku tahu, itu Xiao Yan. Orang tua tadi mengatakannya. Saya juga akan tahu tempat tinggal Anda. Gadis kecil itu tertawa. Dia tidak perlu lagi mengkonsumsi ramuan obat yang rasanya tidak enak itu. Ini menyebabkan dia benar-benar melompat kegirangan. Xiao Yan dianggap orang yang sangat baik di hatinya. Kalau begitu, kamu harus terus memperbaiki. Perbaikan obat ini terlalu membosankan. Untung saya tidak mempelajarinya. Kalau tidak, saya akan bosan sampai mati. Gadis kecil itu akhirnya berdiri dengan kepuasan setelah mencapai tujuannya. Dia menjulurkan lidahnya ke arah Xiao Yan dan tertawa saat dia menjawab. Xiao Yan sekali lagi menggelengkan kepalanya, merasa tidak bisa berkata-kata. Dia menatap gadis kecil yang hendak pergi sebelum tiba-tiba berteriak, itu benar. Adik kecil, aku masih belum tahu namamu. Saya dipanggil Xian, itu adalah nama yang diberikan penatua pertama untukku. Aku punya peringkat di Akademi Dalam. Saya adalah peringkat yang pertama. Jika ada orang yang mengganggumu di masa depan, kamu bisa menyebut namaku. Kepala kecil tiba-tiba menjulur lagi dari portal hitam. Dia tersenyum pada Xiao Yan sebelum buru-buru menghilang. Dia adalah orang teratas di peringkat kuat, yang menyebabkan Lin Yan sangat gemetar ketakutan. Terima kasih telah menonton. Semoga kalian terhibur, dan jangan lupa ngopi.